warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk duduk di majlis salawat yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyuruh kita setiap ada majlis jangan lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zayyinu majalisakum bis salati alayya." Hiasilah majlis-majlis kalian itu dengan bersalawat kepadaku. Majlis itu sudah baik, tapi kalau majlis itu ditambah lagi dengan salawat, ibarat perempuan itu udah cantik, tambahi pulang begelang bekalung beanting, nah itu kan sempurna. Nah, maka majlis yang baik, misalnya majelis ceramah, majelis apa, lalu diisi dengan ada di sana salawat kepada Nabi, maka ulangi sekali lagi, itu majelis yang sempurna. Tadi hadis Nabi mengatakan, zayyinu majalisakum, hiasi oleh kalian majelis-majelis kalian bis salati alayya, dengan bersalawat kepadaku. Kenapa Nabi menyuruh bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena kata Rasulullah, "Fa inna salatakum alayya nurun lakum yaumal qiyamah." Karena salawat yang kalian baca itu benar-benar menjadi nur, menjadi cahaya. Orang kalau berjalan di cahaya itu jelas melihat jalan. Kalau ada tahi sapi minggir, ya kalau ada ular mundur, ya kalau ada licak jangan dijajak karena ada lampu yang menerangi. Maka keitulah itu menunjukkan bahwasanya orang yang punya nur nanti di hari kiamat itu menunjukkan sama seperti orang yang berjalan dengan lampu di dunia ini pasti selamat. Itu artinya. Maka kalau kita sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti kita akan menjadi orang yang selamat. Nabi itu memang harapan kita baik dunia ataupun akhirat. Tadi syair terakhir yang kita baca, ya Imam Rusli ya sanadi. Wahai imamnya Rusli. Rusli itu asalnya Rusuli. Ya Imam Rusli, itu kalimat seaslinya Rusuli, Rasulun, Rasulani, Rusulan atau Rusulin. Nah, cuman karena ini syair asalnya Rusu jadi Rusli. Nah, itu syair memang kayak itu supaya iramanya pas. Nah, asalnya kalimatnya ya Imam Rusuli, kalimat aslinya. Wahai imamnya semua rasul-rasul. Karena memang Nabi itu pemimpinnya semua rasul-rasul. Memang jadi imam dari semua rasul-rasul. Karena lagi Isra Mi'raj, Nabi sembahyang di Masjidil Aqsa dan beliau jadi imam. Jadi ya Imam Rusli itu artinya wahai Nabi Muhammad yang menjadi imam semua rasul-rasul. Ya sanadi, wahai Nabi Muhammad yang menjadi sanadku. Sanad itu artinya sesuatu yang menyambungkan kita lawan Allah. Kita tidak akan pernah mengenal yang namanya Allah. Kita tidak akan pernah jadi orang beriman. Kita tidak akan pernah jadi orang Islam kecuali dilatar belakangi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman seberataan ini karena jasanya Nabi. Kalau Nabi kada diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadi orang musyrik. Kalau jadi orang musyrik, jangan harap dapat ridhonya Tuhan. Yang ada orang musyrik itu semuaan masuk neraka.
Makanya di dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Di ujungnya aja, kalian itu kata Allah wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dulunya kalian itu berada di bibirnya neraka. Nih kalau ini neraka, nah di paling pinggirnya itu nih, ini kayak di bibirnya neraka. Kalau sudah di bibir tinggal diisap sedikit aja termasuk ya. Kalau lah dulunya kalian itu sudah ada di bibir neraka, dikit lagi masuk neraka karena musyrik. Tunggu mati aja neraka dah. Tapi kata Allah, fa'anqadzakum minha, lalu kuselamatkan kalian dari neraka. Itu dengan sebab apa tuh? Makanya di depan wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingat-ingat nikmat Tuhan lawan kalian. Nikmatnya itu apa? Nikmat Allah melahirkan, bukan Allah yang melahirkan ya, mamanya. Allah melahirkan atau memunculkan Nabi Muhammad SAW, kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian mendakwah, lalu orang-orang musyrik jadi orang-orang beriman. Itu yang fa'anqadzakum minha. Kalau seandainya kita ini, nah nenek moyang kita itu kafir, mungkin kita lahir kafir juga. Itu jasanya. Nah, itu yang jadi di sini Nabi Muhammad itu sanadi. Artinya sesuatu yang menghubungkan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulangi sekali lagi, kalau bukan lantaran Nabi Muhammad, jangan harap kita ini jadi orang beriman. Makanya kalau orang di pesantren itu ada sanad namanya. Sanad guru sampai ke Nabi. Nabi itu nanti naik ke atas Jibril. Jibril itu naik ke atas Allah. Tapi yang jelas, anta ba'dallahi mu'tamadi, dan engkau hai Nabi Muhammad setelah Allah. Yang pertama tentu kita berpegang dengan Allah, tapi setelah Allah kita berpegang dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah kita berharap rahmatnya Allah, kalau dengan Nabi Muhammad kita berharap syafaatnya Nabi Muhammad. Jangan dibilang syirik. Wah, orang berpegang dengan Allah, kada boleh Allah itu disekutukan dengan sesuatu walaupun dengan Nabi Muhammad. Bukan, yang menyuruh berpegang dengan Nabi Muhammad itu ya Allah sendiri. Karena Allah mengatakan Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Amun kita beranggapan Nabi kada bisa memberi syafaat, maka ikam hapus di dalam Quran itu man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ikam hapus, kada ada dia yang memberi syafaat. Baik peraya ada di dalam Quran. Berarti Allah memang menyiapkan Nabi Muhammad itu sebagai syafaat untuk kita. Jadi yang pertama kita berharap dengan rahmatnya Allah, yang kedua kita berharap dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang jadi, ulangi, berharap syafaat dari Nabi itu karena memang menjunjung tinggi perintah Allah sendiri. Misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aqrabukum ilayya yaumal qiyamah aktsarukum salatan alayya. Orang yang paling parah lawan aku, berarti paling parah, paling banyak dapat syafaatnya Nabi siapa? Orang yang paling banyak bersalawat. Makanya kita ini amal sudah kada karuan. Sembahyang rancak kada ingatnya daripada ingat. Babaya sembahyang babaya naik dari rukuk, babaya sujud bingung. Ini rakaat keberapa aku nih? Rakaat kedua kah? Rakaat ketiga kah? Apabila bingung kayak itu, mau kada mau, kalau di dalam fikih ambil yang pasti antara 2 lawan 3, yang pasti 2. Kalau 3 kada tahu lagi antara, kalau 2 pasti. Soalnya berbaya bangun lalu tahiyatai jar makmum subhanallah, nah salah juga berarti. Bangun berbaya bangun sembahyang, berarti ini jar rakaat ketiga ditakbir.
Babaya mengira rakaat ketiga kan di subhanallah. Berarti sujud pulang. Berarti ini rakaat keempat. Babaya tahiyatnya kayak ini aja. Subhanallah, jamaah mau pulang. Kenapa pulang nih? Sakalnya hanya rakaat kedua. Kita tuh kayak itu sembahyang. Aku hendak cerita. Isa tadi aku jadi imam. Aku tuh memang kan pacangan ceramah nih. Karena tahu juga apa yang pacangan diceramahkan. Jadi imam itu terganggu. Karena memikirkan apa nih pacangan disampaikan. Jadi membaca at-Tariq padahal hafal benar itu. Babaya sudah wasama idza karaj wal ardi dzati sad. Kediingatkan apa 3 kali makmum memadahkan. Iya kan diingat juga. Padahal mun aturannya hafal banget. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Aturannya hafal banget gitu, gak diingat. Tuh yang sekelas ustaz tahulah. Yang sekelas ikam kada jadi imam banarai, tiba jadi imam banyak juga salahnya. Jadi makmum kada ketahuan. Ujung-ujungnya tahulah tadi itu ganti kul huwallah. Kade ini terus terang aja buka kartu. Aku memadahkan orang sekelas aku yang hari-hari baca kitab, yang hari-hari mengaji, yang hari-hari mengajar, bagi sembahyang ada keingatan kadang-kadang. Walaupun aku sebetulnya tadi aku udah memikirkan dunia, mikirkan ceramah apa hari ini. Iya masuk saurang. Aturannya kan boleh juga pikirkan itu, cuman masuk saurang kawai. Lalu kan diingat lagi ya, padahal hafal banget gitu. Jadi ibadah kita nih, kuulangi sekali lagi, yang lipel ustad, aku ini lipel ustad, kamu kan lain, kada menghina kada, masih amburadul sembahyang. Itu yang hendak kita harapkan. Makanya kita ini berharap rahmat Tuhan. Kita ini berharap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita memperbanyaki salawat. Nah, babi dunia wa akhirati, engkau itu jadi muktamadi yang bisa kuperpegangi itu di dunia ya, di duniaku ini. Kalau bukan lantaran Nabi, sesat deh kita ini. Di akhirat nanti bang hendak masuk surga, minta Nabi juga yang jadikan perpegangan kita. Ya Rasulullah khudh biyadi, wahai Rasulullah ambil tanganku. Amun dieret, kira-kira amun dieret, ikam gak tahu Jakarta, tapi ada orang mengirit tangan gak ada berlepasan. Wah, maka hafal benar di Jakarta. Ikam kemana aja karena pacangan sesat. Ujar-ujar yang meret ikam hendak kemana garang? Ke Ancol. Oke. Ngawai taksi. Tahunya taksinya yang mana? Amun ikam asal masuk taksi yang kemana-mana kasasatnya. Ya kalau lah. Nah, yang di ujungnya kita udah sahabisakan. Di ujung itu 2 syair terakhir. Lam yahib man kunta mau iluhu. Itu si penyair tadi bujur dah, lam yakhib man kunta. Itu kalau di dalam kitabnya ini salah, lam yakhib min, itu bukan min, man yang benar. Lam yakhib tidak akan pernah takut, man orang, kunta engkau hai Muhammad, mau iluhu yang menjagai. Amun orang dijagai Nabi Muhammadnya tai ada takutan ya kalau lah. Ikam dijagai presiden gitu, pindah sampai benar, apalagi dijagai Nabi Muhammad. Jadi mau dijagai Nabi Muhammad otomatis mau kada mau parak lawan Nabi Muhammad. Lam yakhif man kunta mau iluhu, ya manir rahmanu faddalahu, ya man wahai orang, Ar-Rahmanu bermula Allah yang Maha Pengasih, faddalahu memberikan keutamaannya kepada man tadi ya, Nabi Muhammad maksudnya. Karena Nabi Muhammad itu diberi keistimewaan yang tidak akan pernah diberikan kepada siapapun.
Jadi Nabi Muhammad itu makanya kita bilang afdala khalqillah, sepaling afdal makhluknya Allah. Makhluknya Allah itu ya malaikat, ya manusia, apalagi jin dan setan tambahnya. Nabi Muhammad itu afdalu khalqillah. Maka di sini ya man, wahai orang, wahai Nabi Muhammad. Ar-Rahmanu, bermula Allah yang Maha Penyayang, taqbalahu, benar-benar memberikan keistimewaannya kepada man, kepada Nabi Muhammad tadi. Ma'alal jani, tidak ada atas orang yang berdosa. Wa antalahu, sedangkan engkau lahu bagi orang yang berdosa itu ismatun, engkau itu menjagai min a'zamil isami, dari sepaling afdal penjagaan. Jadi mun ada orang berdosa, kalau inya dijaga oleh Nabi aman-aman aja. Orang berdosa kalau inya disyafaati oleh Nabi aman-aman aja. Ya Nabi itu ya, kalau di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahah karangan Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu Allah memberikan kepada Nabi Muhammad itu karcis. Pokoknya karcis itu berbagi aja, tak. Mun parak dapat tuh bacangan. Nah, karcis itu tinggal ditunjukkan aja. Nah, masuk surga ya kamu. Asal dapat karcis. Itu malaikat ada juga yang protes. Yang ini baik juga kagawian, ujar Tuhan tertahu kisah amunnya sudah dapat karcis, itu berarti udah jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Ikam jangan banyak cerewet, ini jangan maulah ikam bah kayak itu jar kada amalan gen aku kada. Kalau kau jago ikam kada dapat kan repot urusannya. Tapi yang jelas Nabi Muhammad itu punya karcis, yang siapa aja memegang karcis itu pokoknya kalau usah lagi takuni ikam apa-apa. Pokoknya kan orang kalau sudah ada karcis itu kan ditakunin apa-apa lagi. Kalau kamu udah bayar kah belum kah, kada lagi. Pokoknya bila ada karcis, dari manakah dapatnya? Kan hendak nonton artis misalnya, ada yang bayar, mun artisnya larang tuh bisa 1 juta. Tapi mun sudah ada kartus, kamu udah bayar kah belum kah? Kayak lagi pertanyaannya. Nukar kah, diberi urang kah, asal asli aja karcisnya langsung masuk. Babaya asli masuk. Masuk. Mulai mana dapat kada tahu kisah. Ada yang dapat karcis itu memang berhemat beramal, ada yang cuma gratisan. Tapi yang gratisan ini pasti karena parak juga lawan Nabi. Nah, itu diantaranya. Jadi mudah orang berdosa banyak bersalawat lawan Nabi, itu ada harapan disapaati oleh Nabi. Ada juga hadis Nabi, sallu alayya fa inna salatakum alayya zakatun lakum. Bersalawatlah kalian kepadaku, karena salawat yang kalian baca itu benar-benar menjadi pembersih dosa bagi kalian. Maka orang-orang yang pacangan aman terkendali di akhirat itu ada di hadis, kata Rasulullah, salah satu 3 golongan orang tahta zilli arsyillah, mereka berada di bawah naungan arasnya Allah. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Yauma la zilla illa zilluh, di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Nah, ketika Nabi mengatakan seperti itu, qalu, para sahabat berkata, akhbirna ya Rasulullah, beritahu kepada kami, manhum, siapa yang 3 golongan ini. Nah, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, man farraja ala makrubin min ummati, orang yang melapangkan atas orang yang kesusahan dari umatku. Jadi kalau kita itu ketujuh menolongi orang, tuh ikam termasuk salah satu orang yang akan dapat naungan dari naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa garang menolong orang? Ya dilihat-lihatannya. Berhutang bang. Oh, jangan. Ini berhutang hendak apa nih? Hendak ke sana. Ke sana ngapain? Main bubinian, tarai, kada ku tolongi.
nukar baras. Aku kudu sah main bibinian nukar baras bujuran kada bebaras takuni kabila bayar. Ini hutang kalau kada minta bila berhutang nyatakan hutang non berhutang minta. Pokoknya kalau ada duit pasti ku bayar. Dilihati orangnya nih jujur aja hutangi. Amun dilihati ini kada pacangan bayar kada usah dihutangi jadi kelahi enak. Lebih baik berkelahi di awal. Ya hendak berhutang 300.000 kada usah dihutangi. Nah beri aja 50 udah tahu ini dihutangi kada pacangan bayar. Itu menolong itu tetap aja pakai aturan main ya lah. Namun menolong orang miskin, wah mantap benar. Apalagi nolong orang hari Asyura, mau terlambat sudah ceramahnya ini hari Asyura yang semalam. Tuh ada kisah. Ini kisah di kitab tapi lah. Lain kisah yang ada kisah aja. Kisahnya mengeradau terus rame Pak. Terkenal jadinya keliling-keliling Indonesia. Kisah mengeradau aja pasti dah mengeradau. Ini kamu tahu orangnya tahu gak tahu ada apa aja. Kalau ini juga kisahnya asli. Mereka ada percaya cari di kitab kita yang tadi kita baca kitab apa? Lain satunya. Al-Fazul Fawaidul Muhtarah itu ada. Di kitab Fawaidul Muhtarah itu di bab tentang hari Asyura. Ada orang miskin datang lawan qadhi, kadiknya sugih. Qadhi itu hakim kalau kita sekarang sugih. Mintanya kada banyak, 10 potong roti, 5 potong daging, 2 dirham. Kalau 10 potong ini orang Arab pakai makan roti ya lah. Kalau ringkasnya aja dah minta 10 bungkus nasi kuning. Ada bang alih-alih. Anggaplah 10 ribuan orang miskin tuh yang murahan aja. Kalau sayang hintalu dibuat situ, daging dibuat situ, iwak tuh yang sugih. Biasanya mau yang miskin itu talu aja sepenting dah. Yang 10 ribuan aja. Kalau nya 10 100.000. 2 dirham, 1 dirham 2,5 gram, berarti 5 gram. Kalau harga 1 gramnya 50.000 berarti 250.000. Minta duit miskin banar puasa hari ini. Minta lawan yang pas, yang sugih. Karena kalau minta lawan miskin sama aja bolong. Jadi minta tuh pikir-pikir juga. Minta tolong yang sugih, yang kira-kira berduit. Pun minta sama yang kere juga, jangan. Ini dah pas yang meminta ini lawan qadhi. Kalau qadhi itu kan berarti alim. Kalau nya alim tahulan pahala, tahu juga lawan keistimewaan hari Asyura minta. Cuma si qadhi ini rupanya walaupun sugih, walaupun alim, pamalar. Lalu menolak secara halus. Ini datang subuh-subuh nih, kayak najar imbah zuhur. Ujar kadi dalam hati nyaman kada datang lagi. Kan kayak itu. Tapi ini karena bujur-bujur darurat, bah zuhur datangnya pulang. Bah jar kadi iya sudah dijanji pulang bah asar katanya. Siapa tahu jar kadi kada datang lagi kan. Masih manis tolakannya. Tapi imbah asar kada kawal lagi, bapak dah imbah maghrib buka, dah nasi kuning, dah dibutuhkan, ya kan buka, gini. Mau kada mau, terang-terangan qadhi. Aku kan berduit juga, ujar. Ikan minta lawan yang lain, sakit hati ya, 3 kali dah. Ringkas kisah, dalam keadaan sedih berjalan. Ada tetangga si qadhi yang kaya raya ini Nasrani, kaya raya juga. Jadi di kampung tuh 2 yang sugih, yang alim seikong, yang kafir seikong. Yang kafir itu santai di muka rumah kayaknya. Melihat orang pinata ungu-ungut, pinata netes baju mata. Hei, ujar si Nasrani tadi. Sini. Apa pina sadih benar? Aku ini 3 kali dah datang ke qadhi. Nu sama pada Islam nih.
mewadahkan bahwasanya ini hari Asyura, kami sarumahan puasa, cuman kada berduit sama sekali. Anda minta nasi kuning aja 10. Lawan duit 250.000 kadang bari yang nakat berjanji kaina ujung-ujungnya jika kada berjanji kan kada berharap. Wah, kenapa garang naka ika meminta hari ini hari Asyura katanya. Memang kalau hari Asyura itu kenapa diceritakanlah tentang keistimewaan Asyura. Wah, mantap juga rupanya hari ini. Kita kada bicara Asyuranya, bicara dermawannya aja. Ika hendak apa garang? Minta tadi, ringkasnya aja lah. Yang dianu ada nasi kuning tadi. Ya gua 10 potong roti kalau dalam kitab itu, tapi supaya nyaman. Aku hendak minta 10 bungkus nasi lawan duit 250.000. Kalau kayak itu kecil aja, aku aja yang beri. Ika minta 10 bungkus nasi, aku beri Ika 10 kantong baras yang 5 kilo. Tak banyak sedikit ya kalau lah. 5 kilo berarti 50 kilo. Ika hendak iwaknya kalau tadi. Hendak iwaknya. Nah, kubari ikam daging 3,5 kilo. Tahu kisah. Pokoknya ikam betuhuk merawon malam ini. Karena ikam mungkin ada kebutuhan lain kan, daging lawan menggas ke dada kalau ini minyak tanahnya ke dada atau minyak gorengnya ke dada, bawang ke dada, kada kau merawon juga. Ikam minta duit tadi berapa? 252 dirham. Nah, aku beri 20 dirham. Berarti kalau inya 250 jadi 2,5 juta. Bahagia ya. 50 kilo dapat baras. 3,5 kilo dapat daging, hanya duit 2,5 juta. Amun yang sugih-sugih wah ini, apa itu. Tapi pun orang miskin lain ceritanya. Pokoknya kada tahu orang kafir lagi, nah cium tangan bolak-balik kada tahu. Ringkas kisah, buliklah. Ringkas malam. Si Qadi yang pemalar tadi, padahal sugih benar. Keduanya sugih di kampung. Mimpi melihat istana yang luar biasa. Satu istana, 2 buting istana, satu istana, batak-bataknya aja dari emas. Sebuting istana yang lain itu terbuat dari, kalau di dalam kitabnya itu yaqutatil hamra, dari yakut yang merah. Luar biasa tuh bang. Di surga itu gubuk pasti luar biasa kalau ada, apalagi ini istana. Ujar Qadi, ya Allah, ampun siapa nih? Ujar Allah, ini dalam mimpi lah. Aturannya ampunmu. Kalau ikam beri orang yang siang tadi minta lawan ikam, tapi ikam ini pemalar banar gitu Tuhan. Yang saya ikut itu 350.000 kalau bahasa kitanya. Iya kada mau. Padahal jika 350.000, 2 biji istana ikam kubari. Itu karena yang tadi parraja an makrubin min ummati. Itu yang jadi kenapa disayangi Tuhan benar. Lalu karena ikam kada memberi, yang memberi tetangga ikam yang Nasrani tadi, maka nih keduanya ini ampun minyak. Bangun si Qadi jam 1 tuh bangun. Bungol bener aku nih. Bungol bener. Hendak langsung ke sebelah ketika malam. Kada kawal guring mulai jam 1 sampai ke semeng subuh, sampai imbas subuh jam 6 capat ke sebelah. Tahu kawan sebelah. Walaupun beda agama, tapi mun sakampung sama-sama sugih tetap aja rancak tatamu. Mengatuk subuh-subuh ke rumah Nasrani tadi. Ujar Nasrani, ngapa subuh-subuh datang capatnya bertamu ke sini? Ada urusan apa garang? Ikam semalam beri orang duit kah? Yang miskin yang datang dari rumahku kah? Ini berkisah situ kadang bari ini. Kayak ini aja jadi. Ku ganti semua yang ikam beriakan semalam, ku ganti. Ini karena Qadinya sugih banar, ku ganti 10 triliun ya Pak. Pada kegampangan pokoknya rumah, tanah, mobil, semuaan ku jual, ku beriakan tahun ikam.
Aku biar jadi miskin habis duit kada bapak aja. Yang penting ku beriakan semua anu nikam. Ini kayaknya tanahku ini kan biasanya. Suahlah melihat ikam hakim MK yang ditangkap itu. Hakim MK ditangkap karena itu tanahnya banyak, mobilnya banyak. Ini ujar si Kodi ini kujual berataan, pokoknya habis hartaku. Kunjuk loan ikam. Yang penting yang pahala yang ikam memberi yang ya kurang lebih 3 juta atau 4 juta lah. Iyalah, ku ganti 10 triliun ya Pak. Ujar si yang Nasrani, nyamanmu. Napa ajar nyamanmu? Jangankan 10 triliun, sedunia ini ikam unjuk lawan aku, ada mau kuhurupi lawan pahala semalam. Kenapa? Ujar si Kodi. Aku malam tadi termimpi, kata si Nasrani. Aku melihat 2 istana yang batak-bataknya aja sebuting dari emas, yang sebuting dari yakutat yang hamra. Ku takuni, ini ampun siapa Tuhan? Ujar Tuhan, aturannya ampun ya ampun ikam aturannya. Cuman karena ikam kada mau, jar Tuhan jadi ampun kok nyamanmu nih berhuruf lawan 10 triliun lawan istana 2 biji di dalam surga dia aku hakun. Nah, sedunia angin aku udah hakun. Karena dunia ini kalau diadu dengan akhirat, udah rancak bacakan hadis, mad dunya fil akhirah illa kama sali rajulin yad'u usbu'ahu fil yammi falyanzur ahadukum bima yarji'u ilaihi. Perumpamaan dunia lawan surga kayak orang mencelupkan kelingking ke lautan, yang lalu kemudian kelingkingnya diangkat nih, yang ada basah di tangan ini, di kelingking ini bukan setanganan lah, usbu jari, sejari, sebuting jari aja. Tapi biar semua angin tetap aja sedikit banyaknya lah, apalagi cuman sebuting usbu. Ya usbu itu sebuting jari. Kalau nya banyak asabi ngarannya. Jari-jari. Nah, nih yang basah di kelingking itu itulah dunia dan isi-isinya. Yang laut sejauh mata memandang itu surga. Tungol ada ajarnya aku berhuruf lawan 10 triliun sedunia angin ya kada bernilai juga. Aku udah melihat istananya bagus. Tuh kada pacangan kawa diadu-adu lawan dunia lagi. Ujar si Qadi, ikam kada pacangan masuk surga. Ikam tuh Nasrani, tahulah. Itu semalam. Yang Nasrani itu semalam. Malam tadi aku indah mimpi langsung baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna dinahu dinul haq. Paham takwar bandar. Aku aja mau menambahi ujar si Qadi. Nah, ulangi sekali lagi. Jadi kalau ada orang yang ketujuh meringankan orang yang kesusahan, itu nanti dapat naungan Tuhan. Kata duit pengejar kayak apa? Membantu orang tuh, ada mesti jual lawan duit, jangan lah. Lawan tenaga bisa, lawan ilmu bisa. Macam-macam pokoknya ketujuh ringan tangan ringkasnya, jangan berduit kada gotong royong kada sopan, kopi maka habis. Yang kedua, orang yang dapat naungan Allah, man ahya sunnati, orang yang ketujuh menghidupkan sunnahku. Sunnah Nabi apa? Misalnya Nabi itu kalau sembahyang ke masjid, Nabi itu rancak berkumpul di majelis ilmu. Nah, kita umpati yang kayak itu tuh. Insya Allah aja ikam kayaknya dapat naungan Allah. Gawian itu bujur-bujur. Yang wah ini kan orang yang ke masjid itu kada tapi ke masjid lagi, kalau ikit aja lagi yang ke masjid, yang menuntut ilmu ikit aja lagi. Ya lihat kita hapsian bertahun-tahun kayak ini ya orang, biar berhemat berbawaan ya kayak ini juga. Coba pun artis datang hibah alun-alun hibah ujar aja bang, aku udah suhaja nonton ujar. Cuma maka itu
Tapi kita tetap bertahan di mengerjakan sunnahnya Nabi. Nah, yang terakhir yang ada hubungannya dengan kita, wa aktsaras salata alayya. Orang yang nanti akan dapat naungan Allah juga adalah orang yang memperbanyak salawat. Apalagi menikam tiga-tiganya, nolongi orang ranca, sunnah Nabi ikam gawi, basalawat kada ketinggalan, mantap benar. Nah, itu tadi yang di kita tadi, orang berdosa aja kalau dijagain Nabi aman terkendali, apalagi mun kada banyak dosanya. Kemudian bait terakhir, wassalatullahi lam tazali. Salawat Allah senantiasa laka untuk engkau hai Muhammad tuhda diberikan mada'aka wali selama memanggil kepada engkau oleh wali. Kalau wali itu pasti ketujuh memanggil Nabi Muhammad, ketujuh bersalawat ya Allah. Ma'ataslimin, bukan hanya salawat tetapi juga salam minal azali. Jadi terus-terusan sampai akhir zaman, dan itu minal azali dari masa terdahulu. Karena memang bersalawat lawan Nabi ini mulai zaman Nabi Adam udah bersalawat. Kan sudah kukisahkan Nabi Adam itu bahwa yang melihat Siti Hawa langsung naksir. Ujar Tuhan yang dijapai-japai dulu. Harus bayar mahar. Apa maharnya? Bersalawat lawan Nabi Muhammad. Berapa bersalawatnya? 5 kali aja. Banyak-banyak. Berarti bersalawat mulai bahari kala ya Allah. Sampai nanti selama ada wali pasti ada yang bersalawat, karena wali kada mungkin kada sembahyang ya Allah. Yang kada sembahyang tuh ada wala. Bila wali pasti sembahyang. Jadi bila ada orang ngaku jadi wali kada sembahyang, wala. Bila ada orang ngaku jadi wali kada mau bersalawat, lain wali, wala. Salawas kayaknya ujung-ujungnya ada pangkat, ada lagi wali. Wala tunggal di dunia ini. Nah, bila wala tunggal lagi di dunia ini, kiamat atau pecangan. Mun salawas ada aja orang sembahyang kada pecangan kiamat masih. Kita habiskan yantahi hatta ilal abadi, terus berkesudahan sampai abadi. Abadi itu sama ilon bahasa Indonesia. Nah, orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW itu memang menunjukkan bahwasanya orang itu mencintai Nabi Muhammad, dan di antara mencintai Nabi Muhammad itu mencintai keluarga Nabi Muhammad. Ini sengaja ku baca supaya apa? Supaya jangan tersalah walaupun satu kalimat. Qala Atiyah, telah berkata Atiyah Ibnul Awfa, qala li Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, telah berkata kepadaku Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini salah seorang sahabat Nabi yang sering meriwayatkan hadis. Atiyah ini tabi'in. Lalu kata Jabir kepada Atiyah, ya Atiyah. Atiyah itu lelakian. Wahai Atiyah, ihfaz wasiyati, ingatakanlah wasiatku. Ma ra'aka bisahibi ghaira safari hadza. Aku mengira kita ini tidak akan pernah ketemu lagi kecuali pertemuan ini aja. Maka ingatakan nasihatku ini. Nikam kada tiap minggu ketemu aku. Sekali seumur hidup, ini tahulah. Makanya karena sekali seumur hidup, aku berikan wasiat yang luar biasa loh nikam, diingati. Apa wasiatnya? Ahbib ala Muhammadin, cintai keluarga Nabi Muhammad. Wasahbihi, cintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Wa ahib muhibbi ali Muhammadin, dan cintai juga orang-orang yang mencintai kepada keluarga Nabi Muhammad. Di sini makanya jago kenapa aku tuh membawa tulisannya. Sebetulnya gampang ya menghafalnya nih. Cuman supaya jangan sampai ketinggalan. Walau waqa'u bidzunubi wal khataya
sekalipun keluarga Nabi itu terjatuh di dalam dosa-dosa dan kesalahan, tetap itu tidak boleh menyebabkan engkau tidak mencintai kepada keluarga Nabi. Nih yang kalau boleh saya terangkan begini, apakah kita mencintai yang namanya keluarga Nabi, habaib itu yang alim-alim, yang saleh aja tidak cukup sampai di situ. Yang kada alim, yang kada saleh pun kita punya kewajiban mencintai mereka. Itu kata Jabir tadi. Cuman cinta itu bukan yang salah itu lalu kita anggap benar, bukan. Kayak kita sayang lawan anak. Kalau anak itu salah, ya kita tegur, tapi teguran dengan yang diiringi dengan rasa cinta, kan kayak itu. Ini bukan berarti kan boleh, ya berarti menegur Habib leh, boleh, tapi menegur seperti menegur orang yang mencintai. Kalau salah ya tetap salah. Itu kata Syekh Ali Jum'ah, mufti di Mesir sana. Itu Grand Master Al-Azhar. Kalau bahasa kitanya guru besar di Al-Azhar. Yang ada bulik ya jadi LC, itu Grand Masternya, guru besarnya. Itu kata Hidin ada habaib melakukan pelanggaran, mabuk, ditangkap. Hukum Islam kalau mabuk dipukul. Dipukul. Jadi yang memukul ini sambil memukul karena memang perintah Tuhan dipukul, ya lah. Tapi sambil memukul sambil bilang samihni ya sayyidi, katanya. Kalau bahasa kitanya maafkan aku wahai Tuhan. Tetap diberikan pukulan tapi tidak lalu menghina, tetap. Nah, jadi kuulang sekali lagi, nasihat Jabir, ikam wahai Atiyah, cintai keluarga Nabi Muhammad, cintai sahabat-sahabat Nabi Muhammad, cintai orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, walaupun keluarga Nabi Muhammad itu waqa'u fi dzunubi wal khataya, mereka terjerumus ke dalam dosa-dosa dan kesalahan. Mungkinkah habaib itu melakukan kesalahan? Jawabnya mungkin. Karena Nabi sendiri mengatakan, kata Rasulullah, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin sarakat." Kalau seandainya Fatimah anak perempuan dari Nabi Muhammad mencuri, berarti kan Nabi seolah-olah mengatakan keturunanku mungkin melakukan kesalahan. Hukum ditegakkankah? Ditegakkan. Kata Rasulullah, laqata'tu yadaha, pasti akan kupotong tangannya. Artinya kalau Fatimah atau keturunan Fatimah, para habaib kalau kita boleh bilang, melakukan kesalahan, tetap dianggap sebuah kesalahan, tetap diberi hukuman. Tapi hati kita yang nama cinta itu kan beda. Melihat orang melakukan kesalahan, cinta, dengan melihat orang yang melakukan kesalahan tapi dalam keadaan marah, kan lain. Nah, kemudian mubghidi ali Muhammadin, hendaklah kamu benci wahai Atiyah kepada orang yang benci lawan keluarga Nabi. Nah, jadi mun ada orang kada ketuju lawan keluarga Nabi, itu disuruh oleh Jabir, ikam harus benci lawan orang itu. Di ujung aku sengaja aku membaca supaya pas. Walau kanu sawaman qawwama, sekalipun para pembenci keluarga Nabi itu sawama, pemuasa, qawwama, peibadah malam, siang hari puasa, malam hari sembahyang, tapi benci lawan keluarga Nabi Muhammad, jangan ikam harus benci lawan orang yang seperti itu. Kenapa? Orang yang seperti itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ingatakan kita itu bersalawat, memuji Rasulullah, juga memuji keluarganya Rasulullah, cintai Rasulullah, cintai juga keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini sampai mati menjadi mencintai kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي حاجاتنا خصوصا لقضاء حاجات محمد زكي لطيف في طلبة العلم في المعهد. اللهم سهل أمره وصحح جسده وإلى الخير قربه ومن الشر أبعده واقض حوائجها في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب. تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم